Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Datu Mukti Kuncoro, program studi Diploma 4 semester 1, nomor induk taruna 20293392, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan, yang ditulis oleh Aristiono Nugroho, Turu Subroto, dan Suharno, yang diterbitkan oleh STPN Pers pada bulan Mei tahun 2017. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 215 halaman yang terdiri dari 4 bab. Di dalamnya menjelaskan upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dalam mentransmisikan nilai-nilai pertanahan di Desa Banjarpanjang dan Desa Cepoko, yang mata pencarian utamanya adalah petani. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar PDB Kabupaten Magetan. Desa Banjarpanjang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Pada tahun 2015 menjadi salah satu lokasi berona yang menghasilkan 60% bidang tanah di desa tersebut tersertifikatkan. Sebelumnya, sedikit sekali bidang tanah tersertifikatkan di desa ini. Kesadaran masyarakat yang rendah tentang isu pertanahan dikarenakan kemampuan ekonomi masyarakat relatif rendah. Kebalikan dari Desa Banjarpanjang, Desa Cepoko masyarakatnya memiliki kesadaran yang tinggi dalam isu pertanahan, sehingga 80% bidang tanah di desa ini telah terdaftar melalui permohonan individu. Kesadaran ini dikarenakan kemampuan ekonomi petani relatif tinggi. Tingkat kesejahteraan yang berbeda juga menjadikan petani di Desa Cepoko lebih berprestasi. Kesejahteraan itulah yang menjadi masalah utama petani dan menjadi masalah utama dalam sektor pertanian. Sehingga tindakan petani yang rasional adalah aktif dalam berbagai kegiatan yang mampu membantunya menjangkau kesejahteraan. Pemberdayaan menjadi hal penting sebagai upaya petani menjangkau kesejahteraan. Ketika pemberdayaan petani dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, maka saat itu berlangsung transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas Kantor Pertanahan kepada para petani. Sementara itu diketahui bahwa secara umum nilai-nilai pertanahan tersebut bersumber dari Undang-Undang Pokok Agraria. Transmisi nilai-nilai pertanahan menjadi dasar agar para petani memiliki keyakinan dan motif sehingga terwujud dalam kesediaan serta tindakan petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan yang mana dapat mengatasi masalah utama petani tadi. Transmisi dalam konteks pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan adalah proses pengalihan dengan motif yang kuat pada diri petani yang terkait dengan pertanahan, yang berlangsung setelah para petani memperoleh ide atau gambaran perilaku dari petugas Kantor Pertanahan melalui proses pengamatan atau pembelajaran, sehingga cakupannya meliputi setiap komunikasi antar personal yang memberi dampak apapun, mulai dari pembuatan keputusan hingga penyebaran ide dan difusi budaya. Keberlangsungan transmisi nilai-nilai pertanahan melalui komunikasi dan interaksi antara petugas Kantor Pertanahan dengan para petani. Komunikasi menjadi media bagi terjadinya penyebaran ide dan budaya pertanahan di kalangan para petani. Hubungan sosial juga merupakan modal yang terbentuk dari interaksi petugas Kantor Pertanahan dengan para petani. Transmisi nilai-nilai pertanahan ini dalam bentuk pembelajaran sosial yang terus-menerus, dan pada buku ini dijelaskan pada saat perona di Desa Banjarpanjang dan permohonan secara individu di Desa Cepoko. Dengan memperhatikan teori pertukaran sosial, transmisi nilai-nilai oleh petugas Kantor Pertanahan mengarah pada mengkonstruksi kesadaran petani dan mengarahkan tindakannya atau perilaku petani yang relevan dengan nilai-nilai pertanahan, dan menginfokan adanya manfaat yang berlanjut dari perilaku tersebut jika dilakukan secara terus-menerus. Transmisi nilai-nilai pertanahan tidak dapat terjadi tanpa adanya basis transmisi nilai-nilai pertanahan yang ada pada para pihak. Yang pertama, dari pihak Kantor Pertanahan sebagai pihak utama. Motif atau alasan melakukan transmisi nilai-nilai pertanahannya yaitu 1. Melaksanakan tugas, 2. Tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan 3. Memberi manfaat.
Dengan motif tersebut, tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan sesuai dengan tugas dan batasan yang berlaku. Dijelaskan dalam buku, petugas kantor pertanahan menyesuaikan tindakan perilakunya dengan tuntutan tugas, baik ketika prona di Desa Banjarpanjang maupun permohonan individu di Desa Cepoko. Karena tunduk pada ketentuan, maka petugas melayani tanpa membeda-bedakan status sosial dan luas tanah para petani. Selain itu, dalam prona, petugas ukur hanya terlibat dalam hal-hal teknis saja, sesuai ketentuan yang berlaku. Maka hal-hal non-teknis ini diserahkan pada masyarakat dengan membentuk panitia prona di Desa Banjarpanjang. Kegiatan prona tersebut tepat dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat Desa Banjarpanjang, sehingga direspon positif oleh masyarakat. Pihak lain yang terlibat dalam transmisi nilai-nilai pertanahan adalah petani yang memiliki kepentingan terhadap tanahnya. Motif-motif yang ada pada petani akan mempengaruhinya dalam interaksi dengan petugas kantor pertanahan saat transmisi nilai-nilai pertanahan melalui sosialisasi dan pelayanan petugas kantor pertanahan terhadap petani. Motif-motifnya ialah: 1. Memperjelas dan melindungi kepemilikan tanahnya agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, dan memanfaatkan kepemilikan tanahnya untuk peningkatan kesejahteraan petani. Motif ini awalnya bukan berasal dari petani, karena para petani masih memegang nilai-nilai pertanahan masa lalu. Sebagaimana diketahui, masyarakat desa terkenal hidup rukun dan damai, sehingga sengketa tanah di Desa Banjarpanjang tidak dipercayai petani. Kesadaran malah berasal dari kepala Desa Banjarpanjang yang kemudian mentransmisikan kepada petani. Ketika motif tersebut sudah ada pada diri masyarakat, maka kantor pertanahan menyambut baik sikap tersebut dengan mengadakan prona di Desa Banjarpanjang. Motif tersebut juga didorong untuk memanfaatkan kepemilikan tanahnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, yang mana sertifikat hasil prona tersebut dapat digunakan untuk menjangkau kredit usaha petani. Motif-motif tersebut akan mengundang kesediaan petani untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam sosialisasi, menyiapkan alat bukti, mengumpulkan data lapangan, menemani petugas ukur, merespon pengumuman, dan menerima sertifikat. Keseluruhan tindakan tersebut akan membantu menyukseskan keberhasilan prona di Desa Banjarpanjang. Ketika pelaksanaan prona, interaksi antara petugas kantor pertanahan dan para petani membangun kepercayaan dan hubungan di antara keduanya. Kepercayaan terbentuk karena tindakan dan perilaku petugas kantor pertanahan memang tepat dan relevan dengan kepentingan petani. Kepercayaan itu terwujud pelan-pelan melalui berbagai macam hubungan, antara lain hubungan formal terkait pelaksanaan tugas, hubungan semi-formal terkait pelaksanaan tugas, hubungan personal terkait pelaksanaan tugas, dan hubungan personal tidak terkait pelaksanaan tugas. Pelaksanaan transmisi nilai-nilai pertanahan diawali dengan menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu atau lokal. Ketika nilai-nilai tersebut tidak lagi relevan dengan masa kini, nilai yang diyakini petani tersebut dapat menghambat petani meraih peningkatan kesejahteraan. Contohnya adalah pendaftaran tanah. Dahulu petani tidak sadar akan manfaat dari mendaftarkan tanahnya dan tidak percaya sengketa yang dapat timbul di kemudian hari. Mereka sudah cukup hanya dengan pengakuan masyarakat sekitar dan pihak desa. Penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu dilakukan dengan mempromosikan keunggulan nilai-nilai pertanahan masa kini. Dengan mendaftarkan tanahnya, petani akan memiliki akses ke perbankan, sehingga mendapat kredit untuk meningkatkan usahanya. Keunggulan lainnya berupa pendaftaran tanah dapat mencegah terjadinya konflik di masa depan. Ketika terjadi sengketa di masyarakat, yang dapat diselesaikan dengan data pertanahan yang valid dan bermuatan hukum, dapat menciptakan keteraturan dan memicu petani meninggalkan nilai-nilai pertanahan masa lalu. Keteraturan tersebut juga sejalan dengan mindset petani yang mengedepankan kerukunan dan gotong royong. Meskipun begitu, nilai-nilai pertanahan masa lalu yang masih relevan dengan nilai-nilai masa kini tetap dipertahankan. Contohnya adalah
masyarakat desa menandai tanda batas dengan cara menanami andong dan tan besi. Penanaman ini dilakukan secara bersama-sama atau disaksikan oleh tetangga batas. Nilai tersebut memiliki arti filosofis berupa pengakuan tanda batas yang mana pihak-pihak berbatasan membutuhkan pengakuan satu sama lain. Nilai pertahanan masa lalu tersebut diambil filosofisnya saja dan disesuaikan dengan nilai-nilai pertanahan masa kini. Penanaman andong dan tan besi diganti dengan pemasangan tanda batas permanen, dan pengakuan batas dikuatkan dengan pengukuran yang dilakukan oleh kantor pertanahan. Dampak dari transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini yang dilakukan petugas kantor pertanahan adalah membawa keadilan dan kesejahteraan. Keadilan bukan diartikan sebagai sama rata, melainkan terpenuhinya hak-hak petani dan pelaksanaan kewajiban oleh petani. Dampak selanjutnya adalah kesejahteraan. Sejahtera dimaknai petani sebagai kebutuhan tempat tinggal, tanah untuk bertani, makanan yang cukup, dan anak-anak dapat bersekolah dengan baik. Sehingga sejahtera bukan berarti mewah. Sederhana ini bukan berarti meminimalkan ikhtiar. Malahan nilai-nilai pertanahan masa kini membuat petani lebih mudah bekerja sama dan gotong royong mencapai kesejahteraan bersama. Dan bersama-sama mereka membentuk kelompok tani dan bergabung dengan kelompok tani lain menjadi gabungan kelompok tani, sehingga mempermudah bantuan dari pemerintah agar sampai pada petani. Kerjasama ini menunjukkan dampak transmisi nilai-nilai pertanahan berupa harmoni sosial. Selain itu, tertibnya pertanahan di desa akan menambah kerukunan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas kaitan isi buku dengan hak dan kewajiban warga negara. Tanah sebagai salah satu kekayaan nasional merupakan alat untuk mengantarkan rakyat Indonesia pada kesejahteraan. Oleh karena itu, Undang-Undang Pokok Agraria yang mengandung nilai pertanahan yang bermanfaat perlu diterapkan agar terciptanya kesejahteraan. Petani sebagai warga negara sama seperti yang lain berhak mendapat penghidupan yang layak. Ketika nilai-nilai pertanahan telah tertanam pada diri petani, seperti ketika tanah petani telah tersertifikatkan, maka akan mudah mendapatkan akses ke perbankan, jaminan kepastian hukum, kemudahan mendapat bantuan dari pemerintah, dan manfaat yang lain. Di lain sisi, petani memiliki kewajiban yang harus dilakukan untuk terus-menerus mendapat manfaat dari nilai-nilai pertanahan. Kewajiban itu diperintahkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kewajiban tersebut berupa mengolah tanahnya secara aktif, menjaga kesuburan tanah, dan mencegah kerusakan, menjaga tanda batas, mendaftarkan tanah apabila ada peralihan hak, menjadikan tanah berfungsi sosial, dan menaati peraturan pertanahan. Sedangkan untuk petugas kantor pertanahan, ketika telah mendapat haknya berupa gaji, maka harus sungguh-sungguh melayani masyarakat dalam bidang pertanahan dan mentransmisikan nilai-nilai pertanahan yang tepat dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekian penjelasan saya terhadap buku yang berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.